yaitu tentang sifatnya orang-orang munafik. Tentang sifatnya orang-orang munafik, yaitu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Orang munafik itu ketika dikatakan kepada mereka, dibilangin la tufsidu, janganlah, tufsidu kalian berbuat kerusakan, fil ardi di muka bumi. Qalu mereka mengatakan innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami hanyalah muslihun, yaitu orang yang berbuat baik, orang yang membuat perbaikan, orang yang membuat perbaikan, islah katanya gitu. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, hum, ya mereka, al-mufsidun, justru mereka adalah orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yas'urun, walakin dan akan tetapi la tidak yas'urun, mereka menyadari, gak sadar bahwasanya justru mereka itu berbuat kerusakan. Wa idza qila lahum aminu, wa idza dan ketika qila dikatakan lahum kepada mereka aminu, berimanlah kalian, kama sebagaimana apa yang amana telah beriman annasu, orang-orang manusia. Berimanlah kalian sebagaimana orang-orang. Qalu, mereka menjawab, anu'minu, apakah nu'minu, kami beriman, apakah kami harus beriman, kama sebagaimana amana telah beriman as-sufaha'u, orang-orang yang bodoh. Apakah kami harus beriman kayak orang-orang bodoh itu, katanya gitu. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, hum, ya mereka, as-sufaha'u, justru mereka lah yang bodoh itu, mereka yang idiot lah bahasa as-sufaha itu. Walakin dan akan tetapi la, tidak, ya'lamun, mereka mengetahui, mereka tidak mengetahui bahwasanya mereka itu bodoh. Nah ini itu terjemah lafdhiyahnya, terjemah lafdhiyahnya. Wa idza qila lahum la tufsidu, dan ketika itu mereka, orang-orang yang kemarin mengatakan amana beriman, amanna berimannya kepada Allah dan pada hari akhir, tetapi justru mereka tidak beriman. Kemudian kata Allah, kalian tuh jangan berbuat kerusakan di muka bumi, jangan berbuat kerusakan. Ini maksudnya apa? Al-fasad di dalam ayat ini adalah huwa al-kufru, yaitu kekufuran, kekafiran. Sedangkan dia mengatakan beriman tapi di hatinya kafir. Dan juga yang dimaksud kerusakan adalah wal amalu bil maksiat, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, pembangkangan, itulah yang dinamakan kerusakan. Tidak disamakan dengan ayat zuharal fasadu fil barri wal bahri, kan itu ada ya. Telah terjadi kerusakan di laut dan di muka bumi, di daratan, dengan sebab perbuatan-perbuatan atau tangan-tangan manusia. Nah itu. Tapi yang di sini berbuat kerusakan bukan kerusakan secara fisik, tapi kerusakan secara perbuatan hati, yaitu keimanan dirusak dengan kekafiran, ketaatan dirusak dengan kemaksiatan. Nah itu yang dimaksud. Jadi ulama tafsir dari Ibnu Abbas dan juga yang lain-lainnya menyebutkan bahwasanya ini adalah tentang kemaksiatan, yaitu kerusakan mereka, yaitu maksiat kepada Allah. Karena apa? Ya mereka termasuk orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa di muka bumi ini kepada Allah. Ya. Maka dengan adanya dosa ini sebetulnya kan, dosa itu mengandung mengundang murka Allah kan. Dan nanti sama efeknya dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, akhirnya Allah murka, kemudian berilah musibah oleh Allah.
hancurlah, kerusakan juga kan akhirnya. Jadi kalau memang zuhar fasad ayat yang itu bisa dohir, bisa batin, bisa secara fisiknya merusak bumi dengan umpamanya menebang pohon dan sebagainya yang sembarangan gitu kan. Bisa juga dengan merusak bumi ini, di muka bumi mereka berbuat maksiat, berbuat dosa yang sudah kelewat batas, akhirnya dihancurkan oleh Allah buminya. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Jadi korelasinya di sana bahwasanya kerusakan di muka bumi itu bisa dengan maksiat pada Allah, juga bisa dengan perbuatan-perbuatan oleh dohir, oleh tangan manusia sendiri. Ya. Di Belanda boleh dong dipakai ilmunya. Belanda dipakai ilmunya. Gak boleh memang sembarangan dulu kan. Nah, kalau ilmu duniawi ya, ilmu duniawi itu kan Rasul pernah mengatakan antum a'lamu bidunyakum. Jadi kurma itu kan harus dikawinin ya, bahasanya itu ya. Maksudnya bunga dari yang satunya ditempel-tempelkan ke bunga yang betinanya. Kan kurma kan ada yang laki ada perempuan zaman waktu itu ya. Kalau sekarang kan dengan rekayasa genetik bisa jadi perempuan semua, bisa berbuah semua, atau dengan alam bisa dengan lebah ya. Tapi secara ilmunya itu dikawinkan gitu. Ketika Rasul tanya ini begini, kata sahabat yang jawab ini dikawinin biar berbuah gini. Kata Rasul antum a'lamu bidunyakum, artinya Rasul itu sudah membebaskan untuk kita, untuk umatnya tentang dunia, silahkan. Kalau itu selama itu kebaikan ya silahkan. Termasuk tadi katanya Belanda umpamanya dengan ilmu kebersihannya, ilmu bikin dam dan lain sebagainya, ilmu bikin bangunan yang di Indonesia itu sampai sekarang tuh masih berdiri kokoh ya, itu ya silahkan ditiru. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Masalah. Jangan merusak ya. Yang penting jangan ngerusak. Membangun. Tanya dulu sebentar. Iya. Kita dan orang Kristen ya, Kristiani ya, mungkin ya kenapa mereka tidak mengikuti kitabnya? Ya mungkin di dalamnya juga ada nasihatnya. Nasihat seperti Al-Quran ini. Apa ini akibat kitab-kitabnya yang sudah tidak asli atau gimana? Mereka kan sama-sama kita dari Allah. Kalau di sana itu yang saya lihat, yang saya tahu sebatas yang saya tahu itu hampir tidak ada ahli, nggak ada pondok pesantren ya kayak kita gitu kan, nggak ada. Adapun ya semacam seminari atau apa itu tidak mendalam. Kalau di Islam itu sarjana-sarjana tentang kitab-kitab Al-Quran, tafsir dan sebagainya itu kan udah seabrek-abrek. Jadi di sana itu kebanyakan hanya ya mendengar dari para itunya ya, dengan ceramah-ceramahnya. Bahkan yang namanya yang suka penceramah itu terbatas juga ilmunya. Jadi sehingga pengamalan dari kitabnya itu nggak maksimal. Di samping kitabnya juga banyak yang sudah berubah sesuai dengan keinginannya nafsu mereka. Ya udahlah, yang penting gini, kalau memang ya, orang-orang yang selain kita itu berhubungan secara duniawinya bagus, ya udah. Kita secara duniawinya, secara kemanusiaannya saja. Kalau secara amaliyahnya ada lakum walana amaluna walakum amalukum. Secara agamanya ya lakum dinukum waliyadin gitu aja. Nah, kalau masalah dunianya bertetangga dan sebagainya atau rekan di kantor dan sebagainya, ya udah kita berhubungan sosial kemasyarakatan dengan kemanusiaannya. Ya muamalah. Jual beli dan lain sebagainya silahkan, sewa menyewa silahkan, gak masalah. Yang penting masih di dalam akad yang syariatnya tidak melarang. Itu aja. Ya jadi ya mari kita menilai diri sendiri. Sudahkah kita mengamalkan apa yang kita tahu? Nah itu aja batasannya. Kalau yang lain mah
Nah, nanti kita jadi menilai orang. Dia kan ngajinya di mana-mana tapi kok begitu-begitu aja, nggak usah. Jadi yang penting kalau saya ngaji di mana-mana ya semoga saya bisa dipakai. Ini yang ilmu dari sana dari sini dikomparatif, dikompetkan, dibandingkan itu jadiin satu. Nanti insya Allah kita lebih baik lagi. Dengan kayak Taifuddin. Nah, Taifuddin Ibrahim. ada yang begitu. Ya kalau saya sih biar rame dunia biarin aja. Ada 1000 pun yang kayak begitu. Orang-orang kita mah gak bakalan goyah. Diladenin malah seneng dia. Tapi dan pada sesat dan menyesatkan itu kan berdampak juga ke kita, Pak Ustaz. Ya, ada juga. Tapi gini aja, yang penting kita nggak ikut tersesat gitu aja. Udah yang lain mah udahlah. Karena kita mau ngomong apa, mau teriak apa, kita teriakin malah seneng, malah followernya banyak. Ya, udah kita, iya. Tapi lagi dikejar kok Pak Haji. Kita tonton sekali kita nonton ikut loh anunya andil kita. Namanya Taifuddin Ibrahim. Viewernya berarti kita nambah, kita nonton sekali, nambah kita. Nah, nggak usah, saya mah nggak mau nonton, malas. Jadi apa? Ya udahlah kayak begitu kata orang ini nih, udah. Ada 1000 pun kayak begitu, kalau akidah kita kuat dan nyantai aja. Kuatkan akidah kita itu aja. Nah, jadi berbuat maksiat itu adalah kerusakan. Ketika itu dibilangin jangan berbuat kerusakan, mereka mengatakannya inna ma nahnu muslihun. Sesungguhnya kami adalah katanya yang sedang mengadakan perbaikan, membuat perbaikan, islah. Lah di mana islahnya? Nah ini. Ya. Iya baik. Ya, tapi mohon maaf ini apa namanya tidak dalam kaitan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan hukum tadi di dalam apa namanya bagian mim mati maka berlaku 3 hukum. Jadi ihbah sabawi, idhar sabawi, ihbah sabawi, kemudian idhar. Nah, di dalam idhar sabawi maka di situ rumusnya dikatakan manakala mim mati ketemu dengan 26 huruf selain mim dan ba, mim dan nun. Mim dan ba. Mim dan ba itu bukan Ya, ba. mim dan nun dan ba. Nah, tetapi hurufnya pada idhar sabawi itu lebih banyak dibandingkan dengan huruf pada saat kita mempelajari idhar yang pada bab sebelumnya. Karena di dalam bab sebelumnya itu kan idhar itu sebenarnya hanya 6 huruf, tapi di situ 26 huruf. Nah, sebaliknya di ihbah sabawi berlaku rumusnya mim mati ketemu dengan ba. Nah, sedang di situ hanya 1 huruf, padahal di dalam bab sebelumnya apa namanya di tempat idhar. Ya pertanyaannya dipersingkat. Pertanyaannya. Pertanyaannya kenapa di idhar sabawi itu hurufnya lebih banyak dibandingkan dengan pada bagian kita belajar tentang huruf idhar. Ya baik. Gini aja. Itu kan babnya udah berbeda. Satu bab nun mati dan tanwin, yang satu bab mim mati. Mim mati. Jadi kalau masalah banyak dan tidaknya itu gini. Ketika nun mati itu kan mahrojnya di mana dengan tanwin itu nanti bertemu dengan huruf-huruf, ada yang berdekatan, ada yang satu mahroj, ada yang sudah jauh mahrojnya. Nah, yang jauh mahrojnya itu akan menimbulkan harus ada perbedaan, memperjelas. Pokoknya nun mati dengan hamzah
Kalau na kan di lidah nih. Dengan hamzah di sini kan jauh banget. Gitu. Umpamanya man amana kan nggak mungkin menyampur, makanya harus jelas. Nah, itu. Kemudian umpamanya nun mati bertemu dengan mim. Nun dengan mim berdekatan kan. Mim di bibir, ba di bibir. Makanya ada hukum-hukum iklab, hukum-hukum idgham bi gunnah dan lain sebagainya karena memang maksudnya berdekatan, maka ada idgham. Nun mati dengan mim. Nah, bagaimana dengan ikhfa idhar syafawi, hurufnya banyak kayak gini. Mim mati. Mim itu kan di paling ujung di depan nih. Makhraj yang lain tuh di dalam, ada di di langit-langit, ada yang di lidah, dan ada yang di tenggorokan. Nah, sekarang bandingin mim mati ketika di depannya mim lagi, tentu karena satu jenis, maka namanya idgham. Mim mati kemudian ada ba, mim dengan ba itu satu makhraj. Ya, satu makhraj yaitu di bibir semua. Makanya ketika mimnya mati ada ba depannya, nah itu bukan idgham tetapi disamarkan. Mas, karena mim mati dengan ba dempet pas tempatnya. Seperti tarmihim bihijaratin kan gitu ya. Nah, itu makanya. Nah, kalau selain yang itu, umpamanya mim mati bertemu dengan lam, kan dekatan sebutnya lam di lidah ujung. Umpamanya wahum la. Nah, itu udah harus dibedakan, dipisah, jelas, harus jelas. Jadi bukan kenapa banyak dan tidaknya, karena memang mahrajnya tanwin dan mim itu berbeda. Sehingga mengakibatkan karena mim itu ada di ujung di bibir, maka mahzuf yang lain di bawah semua sini, dalam mulut semua. Makanya menjadikan dia terpisah dan harus idhar. Ya, seperti itu. Ya, kita teruskan. Dia selesaikan dulu sebentar. Ketika mereka dibilangin suruh beriman, disuruh jangan berbuat kerusakan, tapi mereka mengakunya adalah berbuat perbaikan. Perbaikan. Gimana sih perbaikan? Maksudnya gini. Munafik itu kan nanti di akhir ayat ada, dia seperti ular berkepala dua bahasa sekarangnya. Jadi seperti orang bermuka dua lah, kesana kesini, kesana kesini pengen diaku, pengen dapat, pengen diorangkan gitulah. Selama itu bukan orang bahasa. Ada kan orang yang begitu, ada dua kubu, umpamanya nih, kubu. Oportunistis namanya Pak Ustaz. Di mana yang menentukan dia di situ? Satu kesana ikut, kesini ikut. Kalau ditanya kenapa, maksudnya saya pengen suruh mengislahkan gitu. Mencari pembenaran. Suruh perdamaian. Kalau damai, kalau ibaratnya orang yang sedang bermusuhan tuh biar berdamai gitu. Ya, semakin panas itu. Justru dengan adanya begitu bukan semakin damai, justru tambah rusak, tambah kacau, ada dia kesana kesini tuh. Nah, walakil la yash'urun, tapi nggak sadar, dia itu nggak sadar, mereka itu nggak sadar kalau bermuka dua itu justru jadi malah tambah kacau, tambah berantakan. Itu makanya itulah orang yang nggak menyadari ketika perbuatan yang ngakunya ini adalah lagi memperbaiki, justru merusak. Nah, itulah. Justru dengan adanya berbuat nifak atau munafik berhati beda dengan mukanya itu adalah berbuat kerusakan itu sendiri dan akan mengakibatkan bagi dirinya dan juga bagi yang lain akan rusak juga. Selanjutnya wa idza qila lahum aminu. Kan udah dibilangin begitu, udah tetap aja masih membangkang. Ya udah sekarang kalian beriman aja. Kama amanan nas, sebagaimana orang-orang itu pada waktu mereka pada beriman.
Kok kalian nggak mau beriman? Kenapa sih? Gitu. Terus apa jawabnya? Kata mereka, qalu anu'minu kama amanat sufaha. Ya, katanya nggak level banget suruh beriman kayak orang-orang idiot gitu. Bukan orang bodoh, orang idiot. Sufaha itu dikata safih. Dalam bab fikih ada namanya bab tentang safih. Safih itu adalah orang-orang yang tidak diperbolehkan menggunakan atau mentasarrufkan, memanfaatkan harta dengan sendirinya. Umpamanya ada anak yatim umpamanya, atau anak mendapatkan uang banyak ya dari apa saja, tapi anak itu keterbelakangan mental, itu nggak boleh memegang uang, harus ada yang memegang. Kalau walinya ada, kalau nggak ada ya baitul mal, nantinya ada petugas dari pemerintah, dari umaro. Kalau memang dari keluarganya nggak ada. Kenapa? Karena yang namanya safi itu tidak bisa menggunakan, dia pasti menghambur-hamburkan belanja ini dan itu dan sebagainya. Ya, dia nggak ngerti rasional secara ekonomi, nggak ngerti. Namanya safi. Nah, safi itu kan ya itu tadi keterbelakangan mental, idiot gitu. Jadi orang yang beriman tuh katanya ngapain? Katanya kayak orang-orang itu pada idiot. Dianggapnya orang beriman tuh idiot. Nah, itulah orang kalau sudah ya namanya kayak di sini itu kalau udah kehabisan akal ya, jadi menjelek-jelekkan orang lain. Jadi ketika dirinya tersinggung pasti akan membalikkan, akan mencari kesalahan orang lain. Nah, ini di sini. Ketika dia disuruh beriman gak mau beriman, kan beriman bagaimana sih? Beriman sebagaimana imannya orang itu iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada nanti ada hari kebangkitan, nanti ada kematian, kemudian ada surga, ada neraka gitu. Itu beriman seperti itu. Katanya ngapain beriman kayak begitu? Katanya itu kan orang-orang idiot katanya gitu. Nah, justru Al-Qur'an balikkan, ala innahum humus sufaha, ingatlah sesungguhnya mereka yang sejatinya adalah orang-orang yang bodoh itu. Artinya bodoh apa? Bodoh di dalam hal tentang keimanan. Tentang keimanan. Jadi tentang keimanan yang baik itu iman seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya yang pada beriman, itu justru yang baik itu, tapi mereka nggak tahu, nggak nyadar. Nah ini makanya orang kalau sudah tertutup hatinya, jangankan yang jelek, yang baik pun dia nggak bisa lihat itu kebaikan. Coba aja kalau orang ada dinasihati, dikira nyinggung, ya kan? Bagaimana coba? Ya namanya orang udah tertutup, jadi ya itulah nggak menyadari tentang apa yang mereka justru tidak tahu sebetulnya, nggak sadar. Ya kan ada lah kasus seperti itu. Nah ketika dikasih tahu, ya, kamu meneliti terus perbuatan saya kan? Udah urusannya sendiri katanya gitu, macam-macam lah. Kira kita ngepoin orang, gitu, ngepoin orang. Bahasa sekarang kepo. Cuman dulu saya nggak ada kepo tuh apa itu, ngepoin. Jadi itu as-sufaha itu seperti itu. Orang-orang yang nggak menyadari dirinya itu bodoh, walakil la ya'lamun, akan tapi dia tidak tahu tentang kebodohannya. Ini yang agak apa ya? Agak berat tuh untuk menasihati orang bodoh tuh begitu. Orang bodoh nggak merasa bodoh, kan ribet. Yang parah orang merasa pinter. Nah, Itu yang parah. orang bodoh merasa pinter. Ya itu tadi nggak tahu kebodohannya, merasakan pinter akhirnya kan. Tapi yang bahaya orang bodoh tapi bodoh gitu. Orang pintar tapi bodoh gitu. Nah itu orang bodoh ngaku pinter, ada lagi. Orang bodoh ngaku pinter. Pintar tapi ngaku bodoh. Kalau orang pinter bukan ngaku bodoh, dia Bakal ngaku dia bodoh. orang pinter umpamanya merendahkan diri sebelum dia tanya, sebelum dia butuhkan waktunya dia diem aja. Ada yang seperti itu.
Tapi yang di sini orang yang as-sufaha tetapi dia tidak tahu tentang sufaha itu. Maksudnya tentang kebodohannya itu nggak tahu. Jadi namanya kalau istilah di dalam bahasa Arab namanya jahlun murakkab. Nah, jahlun murakkab udah bodoh yang tersusun, tertumpuk bodoh. Cak orang Sunda, nama mana orang Sunda? Ada orang Sunda sini? Tuh. Nah, bodoh atau toloyo. Bodoh kuadrat ya bisa juga. Bodoh atau toloyo. Cak orang Sunda nama gitu. Jadi udah kebangetan. Tapi apa namanya? Nah ini gambaran bahwasanya bodoh masalah keimanan bukan yang lain. Kalau ilmu dunianya bisa pinter. Tapi untuk mengetahui bahwasanya iman itu adalah jalan yang terbaik, dia nggak tahu. Ini yang as-sufaha di sini. Jadi sekali lagi kita mengetahui sifat-sifat orang-orang munafik, berbuat kerusakan gak mau sadar dia berbuat kerusakan, disuruh beriman dia malah menjelek-jelekan orang yang sudah beriman, katanya ngapain orang kayak begitu aja. Ya kan sama seperti ketika Islam baru datang di Mekah itu, yang masuk Islam kan orang-orang seperti Bilal ya, seperti Abu Bakar katanya. Orang kemudian seperti Sayyidina Ali, ya ngapain? Yang masuk Islam kan orang-orang kayak begitu katanya gitu. Maksudnya udah aki-aki gitu bilangnya kan ya. Kemudian lah itu kan hamba sahaya, orang rendah-rendahan kayak begitu katanya. Terus Ali, ya anak-anak katanya. Ya nggak ada apa-apanya katanya gitu kan. Makanya kan Nabi pernah berdoa pengen supaya Islam itu kuat. Ya doa Nabi berdoa supaya Umar itu masuk Islam gitu. Begitu Umar masuk Islam, fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Udah kalau udah begitu, ternyata kan dakwahnya di Baitul Arqam ya, setelah sembunyi-sembunyi. Nah, begitu Umar masuk, apaan udah terang-terangan aja, wa a'rid 'anil musyrikin gitu. Oh, enggak apa orang musyrik mah, kalau ya perangi aja, berani udah. Berani karena ada Umar. Tuh. Jadi waktu itu memang Islam kesannya sampai sekarang pun kan begitu. Kesannya orang-orang bodoh gitu kesannya. Orang-orang rendahan. Tapi memang di dalam Islam itu orang tidak boleh dengan jalan aja wala tamshi fil ardi maroha, enggak usah berbangga-bangga dengan pakaiannya dengan apa. Justru merendahkan pandangan, membungkukkan badannya, itu kan orang Islam kan dalam ketika kita belajar udah ilmu tasawuf, masya Allah, jalan aja hampir-hampir dia nggak tahu kanan kiri apa tuh, aja udah fokus, mulai dari sini mau ke 12 sampai ya udah, ya. Sampai nggak tahu siapa di samping kanan samping kiri, saking menjaga matanya itu. Bisa berkesan sombong jadi. Nah, beda. Kalau orangnya tadinya udah begini, tiba-tiba dia gini. Nah, itu. Kalau orang yang sudah jalan begini dari awal juga ada begitu jalannya. Kalau udah begitu dia tuh. Kan orang bilang sejak kapan Bapak itu begitu? Nah, pasti orang tahu ya, sebelum kamu tahu juga orang udah begitu. Tapi sekarang kalau memang mau ya kebalikannya kan. Sekarang kan begini kan. Atau di sini ada bisulnya sini. Ya kan jalannya gini. Jadi ini nggak bisa rapat gini. Orang jalan tangan rapat ke sini aja udah susah. Itu pertanda orang itu dia sedang saya mah orang yang tawadu gitu kan. Itu contoh. Yaudah. Jadi kita di dalam bersifat ini ya sekali lagi munafik tuh sifat-sifatnya aja kita kenal. Kalau orang yang mana yaitu kita nggak perlu. Karena yang penting sifat ini jangan ada di dalam diri kita.
Ya, jadi sekali lagi belajar untuk diri sendiri, gitu aja. Kalau alhamdulillah sih saya ngaji di Kediri saya, bukan ke diri orang lain, bukan ke orang lain, ke diri saya. Jadi insya Allah semoga dengan ngaji dan untuk membenahi diri sendiri, hati kita ya supaya lebih baik lagi gitu. Ya baik, udah itu yang mau ditanyakan boleh. Tugas minggu kemarin Pak Ustadz belum selesai. Itu masih ingat ya. Apakah syafaat itu yang pertama? Baik. Siapa saja yang bisa memberikan syafaat? Jadi syafaat. Apakah bisa memberi syafaat kepada orang tua Pak Ustadz? Nah, jadi syafaat itu yang pertama syafaatul uzma. Syafaat yang paling utama, paling agung, paling besar, paling dahsyat, spektakuler adalah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana